Oke, welcome back. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk slicing landing page-nya. Nah, kita akan ke section berikutnya, yaitu section about ya. Nah, untuk section about ini ya saya rasa ini cukup simple. Jadi hanya memuat dua konten aja dari gambar dan juga konten di sampingnya. Nah, tetapi sebelum ke sana kita akan memperbaiki terlebih dahulu satu isu ya, yaitu navbarnya ini, karena kan kebetulan untuk landing page kita sudah bisa nge-scroll ke bawah ya, sehingga untuk navbarnya ini masih transparan, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, maka dari itu yang kita akan lakukan yaitu ketika di scroll sedikit atau scroll ke bawah kayak gini akan memunculkan background pada navbarnya itu sendiri. Nah, maka dari itu kita akan langsung saja untuk melakukannya. Kita ke Visual Studio Code. Nah, jadi kita akan menambahkan nanti kelas tambahan di sini. Bisa dibilang kelas aktif gitu di tag nav ini. Nah, tetapi kita akan melakukannya dengan bantuan JavaScript gitu. Nah, sebelum ke JavaScript kita akan bikin dulu untuk kelas navbarnya itu sendiri. Jadi di sini kita akan hapus. Nah, jadi di sini di dalam navbar ini, kelas navbar ini, kita akan bikin style pada kelas aktifnya, yaitu, nah di sini kita ke desainnya nih, yaitu, nah ini. Jadi untuk navbarnya ini, kan di sini udah ada ini ya, udah ada shadownya dengan desain yang sekian. Jadi kita akan ambil untuk atribut-atribut CSS-nya di sini, background dan juga box shadow-nya. Kita akan copy, kemudian kita paste di sini. Dan juga kita akan mengatur untuk padding-nya. Karena kan di sini sebenarnya ini ada padding-nya untuk navbarnya ini. Nah, padding-nya di atas bawahnya 35 pixel gitu. Tapi untuk ketika aktif kita akan kasih paddingnya di 20 pixel aja untuk atas bawahnya, kiri kanannya 0. Nah, ketika sudah menambahkan kelas aktifnya ini, kemudian kita akan nge-compile untuk SAS-nya. Kita akan tunggu untuk compilingnya. Oke, kita akan pastikan dulu untuk si kelasnya itu udah ada gitu. Jadi kita ketikkan aja aktif. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada kelas aktif, berarti kelasnya itu sudah tersedia gitu. Nah, benar kan, udah ada. Nah, jadi ketika di scroll juga ini udah ada gitu. Namun yang saya mau di sini, yang kita mau sebelumnya dia nggak ada shadownya dulu gitu, atau nggak ada backgroundnya, masih transparan gitu. Tapi optional aja, jika teman-teman ingin seperti ini juga nggak apa-apa, it's okay. Tapi di sini kita akan memodifikasi untuk navbar ini, untuk defaultnya dia nggak ada shadownya gitu. Jadi ini kita akan hilangkan defaultnya. Tapi di sini kita akan gunakan JavaScript, gunakan jQuery ya. Sini kita bikin file script.js. Nah, sebelumnya kita akan import dulu untuk ininya, JavaScript-nya, script, kemudian src. Kita masuk ke filenya, script dan script.js ini. Nah, pertama kita akan bikin dokumen ready-nya dulu. Nah, ini menggunakan jQuery ya, kita dokumen ready. Nah, di sini saya akan menggunakan raw function. Nah, kemudian kita akan bikin sebuah event scroll ya di dokumennya. Bikin scroll. Nah, ini ketika di scroll kita bikin raw function lagi. Ketika di scroll kita akan memodifikasi si navbarnya tadi.
dengan menambahkan kelas ya. Kita akan menggunakan toggle class, artinya ketika si event ini berjalan akan menambahkan, ketika tidak akan menghilangkan gitu. Ini salah satu fungsi dari toggle class-nya. Nah, ini apa yang mau ditambahkan, yaitu tadi kelas aktifnya, dan ini ditambahkan atau aktif ketika si di scroll topnya atau scroll top itu ketika dia ke bawah gitu, jarak antara atas browser dengan scroll yang kita lakukan gitu. Nah, ini itu lebih besar daripada si navbar height-nya. Nah, seperti ini. Jadi si kelas aktif ini akan aktif ketika si scroll top-nya itu lebih besar daripada tinggi navbarnya itu sendiri gitu. Nah, kita akan testing. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, ketika di scroll akan memunculkan si navbarnya itu sendiri, dan juga paddingnya akan berkurang gitu. Nah, itu untuk navbar fix-nya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk ke section kita, yaitu di section bot ini. Teman-teman bisa aja nge-export untuk aset gambarnya ini. Kita sudah melakukan exportnya. Jadi kita akan langsung saja ke section about ini, about start dan juga about end-nya. Biasa kita kasih section dengan kelas about dan section marginnya. Kita bikin kontainer dan raw ya. Karena di sini raw-nya nggak ada raw title, jadi kita akan langsung saja untuk membungkus untuk kedua kontennya. Nah, kita akan bikin menjadi, ini kita akan hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Bikin call lg6 itu memuat untuk si aset gambarnya itu sendiri. Nah, saya namakan about png ya. Nah, kita kasih image bullet ya, biar menyesuaikan dengan bungkus luarnya. Seperti ini. Kemudian kita bikin untuk call lg selanjutnya. Ini memuat 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kolom. Nah, pertama di sini ada title ya. Nah, untuk title kita sudah bikin ya. Untuk title ini heading nih namanya, heading section. Jadi kita bikin H1 dengan kelas heading section nih. Kemudian kita copy untuk kontennya seperti ini. Dan untuk subheadingnya kita juga sudah menambahkan subheading heading section ya namanya, subheading section. Oke. Nah, ini kita akan copy. Jadi ini ceritanya ada 2 paragraf ya. Jadi ini kita duplikat, kita taruh di bawah sini seperti ini. Dan terakhir kita tambahkan button dengan kelas btn first ya. Oke. Dengan konten di dalamnya baca selengkapnya seperti ini. Oke. Kita akan lihat lagi. Ini udah ada. Oke, kita tinggal atur aja untuk posisinya. Jadi untuk konten yang kanannya kita akan pepetkan ke sisi kanan dari kontainernya. Nah, dari itu untuk memepetkannya coba akan lihat dulu nih untuk ininya kolomnya. Nah,
Di sini berarti kita akan pepetkan menjadi margin startnya kita kasih auto biar mengisi dari konten yang ada di kirinya gitu. Kita bikin margin left-nya menjadi auto seperti ini. Dan mungkin untuk di row-nya kita kasih, teman-teman juga bisa pakai tadi margin auto, atau di sini kasih justify content space between dan line item center ya, sama aja. Nah seperti ini. Dan selanjutnya mungkin kita kasih di sini margin top sebanyak 5, dan jangan lupa juga kasih inline block lah biar si tag A nya itu berfungsi marginnya. Nah seperti ini. Nah itu untuk di tampilan desktop nih. Kita akan ke tampilan tablet untuk mengatur konten si about ini. Nah untuk di tampilan tablet ini mungkin kita atur ini juga nggak hanya berlaku di desktop ya, tapi di tablet juga. Jadi kita akan lihat lagi. Nah untuk di tablet kita akan bikin untuk section ini masih kiri kanan gitu, tapi yang akan kita atur yaitu ukuran dari fontnya akan kita kecilkan dikit. Jadi kita ke global CSS, SCSS nya. Nah di sini kita akan bikin include media breakpoint down ya, MD, artinya ini akan berlaku ketika di tampilan tablet ke bawah gitu. Nah kita akan atur untuk font size nya 40 menjadi ya 30 aja, dan juga ini untuk subheadingnya di 16 saja. Seperti ini kita save, kemudian kita tunggu untuk compilingnya. Oke, seperti ini untuk di tampilan tablet nih. Jika teman-teman masih kurang sesuai untuk ukuran fontnya, silakan disesuaikan aja dengan cara yang sudah kita lakukan tadi. Kita ke tampilan mobile-nya nih. Untuk di tampilan mobile, oke lah seperti ini. Mungkin kita tambahkan di sini margin top ya, MT SM0. Oke seperti ini. Oke itu dia untuk video kali ini. Kita sudah berhasil untuk melakukan perbaikan pada navbar dan juga menambahkan section untuk about ini. Oke, jika teman-teman masih ada kendala, silahkan didiskusikan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk section selanjutnya kita akan bikin testimoni pada video selanjutnya. Oke, maka dari itu stay tune and see you on the next video. Thank you.